Halo semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing ataupun membagikan tips tentang bagaimana sih caranya kita membedakan antara saham murah dan saham murahan dengan cepat dan praktis, agar teman-teman dapat mengetahui garis besar fundamental perusahaan sehingga tidak terjebak dalam saham-saham yang tidak jelas seperti ini. Bicara mengenai definisi saham murah dan saham murahan itu sendiri, itu tentu sifatnya sangat subjektif ya, bisa berbeda-beda antara saya maupun teman-teman semua. Namun di sini, saya hanya ingin sharing dari pengalaman saya dalam menilai kedua jenis perusahaan ini, di mana sampai dengan sejauh ini dengan menggunakan cara cepat ini, itu hasilnya cukup efektif ya untuk saya secara pribadi. Sehingga besar harapan, informasi yang saya bagikan ini juga dapat menambah wawasan fundamental teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai, saya minta dukungannya untuk subscribe, like, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar channel ini dapat berkembang dan terus membagikan konten-konten edukatif untuk teman-teman pasar modal semua. Teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya, di mana memang secara khusus pada channel Telegram ini saya akan memberikan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, let's get started. Nah, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu definisi dari saham murah dan saham murahan tersebut. Dimana ini tentu dari perspektif saya pribadi ya. Namun saya menilai informasi ini harusnya cukup umum sih untuk dipergunakan. Nah, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu apa sih itu definisi dari saham murah. Nah, bicara mengenai saham murah, secara valuasi memang sudah murah teman-teman semua ya. Jadi ketika kita menggunakan rasio valuasi sahamnya sudah bisa dikatakan murah untuk harga saham tersebut pada saat kita melakukan penilaian. Nah, bicara mengenai faktor kedua, itu namun secara fundamental itu masih baik atau biasa saja. Ya, jadi dari pengalaman saya, saham-saham murah seperti ini ada yang kondisinya masih bagus fundamentalnya. Nah, kenapa bisa murah? Ya memang sedang tertekan saja gitu harga sahamnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, meskipun fundamentalnya masih bagus. Ataupun juga ada saham-saham yang memang fundamentalnya biasa saja. Ya, jadi memang diabaikan oleh pelaku pasar sehingga mengakibatkan harga sahamnya terus turun dan akhirnya menjadi murah. Ya, sesuai dengan parameter rasio yang kita pergunakan. Nah, faktor yang ketiga adalah bicara mengenai profitabilitas perusahaan ini biasanya relatif masih baik. Dan dari pengalaman saya, itu setidak-tidaknya saham murah yang kita katakan bagus adalah dalam kategori kinerja itu masih membukukan kinerja laba yang positif. Ya, meskipun kalau kita lihat dari sisi indikator EPS maupun ROE-nya sebagai contoh itu mungkin tidak terlalu tinggi, namun masih positif. Ya, nah faktor yang keempat adalah bicara mengenai rasio utangnya itu masih terjaga. Dan dari pengalaman saya sendiri itu biasanya saham-saham murah yang berfundamental yang masih baik itu harusnya secara rasio DER itu masih di bawah 1 seperti itu. Ya, artinya mereka memiliki cash flow yang cukup baik agar nanti bisa memiliki prospek untuk bertumbuh. Nah, berikutnya kita akan lihat definisi daripada saham murahan itu seperti apa. Ya, nah pertama adalah sama seperti saham murah. Jadi memang pada harga saat ini ketika kita melakukan penilaian itu biasanya secara parameter valuasi itu sudah murah. Ya, nah nanti akan saya tunjukkan seperti apa sih kita gunakan parameter valuasi tersebut ya. Nah, namun secara fundamental itu sedang tidak baik-baik saja teman-teman semua ya. Jadi umumnya adalah seperti itu. Dan bicara mengenai saham perusahaan dengan fundamental yang sedang tidak baik-baik saja itu, pada dasarnya kita harus melakukan analisa dari beberapa faktor. Namun pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tips agar teman-teman semua dapat secara cepat mengetahui apakah fundamental perusahaan tersebut sedang baik-baik saja apa tidak. Ya, faktor ketiga kita bicara mengenai profitabilitas lagi. Ya, secara relatif itu tidak bagus teman-teman semua ya. Dan dari pengalaman saya dalam menilai saham-saham yang saya kategorikan sebagai saham murahan seperti ini, itu umumnya sudah merugi. Ya, jadi dari sisi kinerja labanya sudah merugi, biasanya sudah bertahun-tahun. Ya, atau mungkin setidaknya sudah beberapa kuartal seperti itu. Ya, jadi sudah tidak dapat lagi membukukan kinerja laba yang positif. Sehingga akibatnya apa sih? Akibatnya adalah otomatis mereka akan mengalami kesulitan dalam hal cash flow ya, karena terus merugi. Dan kalau kita perhatikan ke faktor yang keempat, itu pasti secara umum rasio utangnya akan tinggi ya. Karena tadi cash flow mereka sudah berdarah karena sudah rugi terus menerus, sehingga mereka membutuhkan dana cepat ya dengan cara melakukan pinjaman agar bisa menutupi biaya operasionalnya. Dan dari pengalaman saya itu secara umum saham-saham yang kita bisa kategorikan murahan dengan 4 faktor di atas itu biasanya memiliki DER itu di atas 2 kali ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perbandingan sahamnya ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh yaitu saham Sochi Lines Tbk dengan kode tik saham Sochi dan juga saham Steadfast Marine dengan kode tik saham kapal. Jadi kedua saham yang berada pada sektor yang sama meskipun memiliki segmen bisnis yang agak berbeda seperti itu. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan rekomendasi teman-teman semua ya, satu aplikasi yang menurut saya sangat useful untuk kita pergunakan sebagai investor maupun traders ya, yaitu aplikasi yang namanya RTA Business. Ini bisa teman-teman dapatkan di Play Store maupun di App Store teman-teman semua ya. Ini secara free dapat dipergunakan.
Nah, di sini kita bisa gunakan aplikasi ini dengan melihat di bagian key statistik. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita mengkomparasi kedua perusahaan ini dan akhirnya menilai mana perusahaan yang bisa kita kategorikan sebagai perusahaan murah, ya, dan juga mana perusahaan yang bisa kategorikan sebagai perusahaan murahan, seperti itu ya, atau perusahaan gorengan lah dalam arti kata yang sering umum dipergunakan. Nah, faktor pertama ini kita akan bandingkan terlebih dahulu bicara mengenai valuasi saham. Nah, di sini kita akan lihat ya di bagian key statistik itu valuasi saham daripada PT Socialens. Nah, di sini saya akan menggunakan satu parameter valuasi saham yang sangat umum, yaitu PBV ratio, ya, price book value ratio. Dimana kalau kita lihat dari sisi data ini Socialens di PBV-nya masih berada di 0,28 kali pada harga video ini saya buat seperti itu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan saham kapal, itu valuasinya saat ini itu berada di level 0,32 kali, ya. Jadi keduanya itu sama-sama di bawah 0,5 kali. Bicara mengenai teori valuasi PBV ini sudah sangat murah sekali dan masuk dalam kategori saham-saham tiga bars. Nah, namun apakah keduanya bagus, keduanya layak untuk diinvestasikan, atau keduanya itu merupakan perusahaan-perusahaan yang bisa kategorikan sebagai perusahaan value seperti itu? Nah, mari kita perhatikan lagi faktor berikutnya. Nah, di faktor yang kedua ini kita akan menggunakan yang namanya profitabilitas perusahaan tadi yang saya sebutkan, ya. Dan dari data key statistik RTA ini, saya bisa dapatkan bahwa saham Soci ini memiliki profitabilitas, ya, ini yang saya gambarkan ini masih cukup bagus, ya. Dari sisi indikator gross profit margin 33%, operating profit margin 25%, net profit 7%, dan ROE-nya juga masih di level 2,72%, ya. Seperti yang saya katakan tadi, itu setidaknya masih bernilai positif, ya, meskipun tidak terlalu tinggi seperti itu. Nah, bagaimana dengan kapal? Nah, coba kita lihat sebagai berikut, ya. Dari sisi data profitabilitas perusahaan ini saya dapatkan angkanya sebagai berikut. Nah, ini kita bisa perhatikan ya, ini semuanya merah teman-teman semuanya. Dari mulai gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, sampai dengan ROE semuanya merah. Artinya memang perusahaan saat ini sedang dalam kondisi yang sedang tidak bagus, ya. Jadi sangat-sangat tidak bagus. Jadi sederhananya ya, dengan membandingkan profitabilitas ini ya dengan melihat Soci dan juga kapal, kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan sebenarnya bahwa Soci lah yang bisa kita sebut sebagai saham murah, ya, sedangkan saham kapal saat ini, kondisi saat ini adalah saham murahan seperti itu ya. Jadi saham yang kita bisa sebut sebagai saham gorengan karena memang kinerjanya sangat-sangat buruk menurut saya, ya. Nah, jadi angkanya sudah minus dan minusnya besar seperti itu. Dan dalam beberapa kasus ya mungkin ada saja perusahaan-perusahaan seperti kapal ini yang mungkin misalkan gross profit marginnya masih positif, ya, namun semuanya yang lainnya bernilai merah seperti itu. Nah, saya bisa gunakan faktor biasanya adalah dari sekitar 6 faktor ini ya. Kalau misalkan ada 4 faktornya saja yang bernilai merah, itu saya bisa kategorikan sebagai saham murahan atau saham yang tidak bagus seperti itu. Nah, berikutnya kita akan gunakan faktor keempat seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu dengan menilai rasio hutang perusahaan, yaitu sebagai berikut. Nah, dari data RTA Business lagi kita dapatkan bahwa untuk rasio DER-nya Soci itu di level 75,64%. Jadi masih di bawah 1 kali. Nah, ini secara aspek ya semuanya dipenuhi oleh Soci. Ya, kita bicara mengenai valuasi perusahaan, PBV tadi sudah murah sekali ya, di bawah 0,5 kali. Kemudian juga kita bicara mengenai profitabilitas, ini juga semuanya masih bernilai positif. Dan kalau kita bicara lagi mengenai rasio DER, ini juga masih di bawah 1 kali. Jadi masih terjaga dengan sangat baik. Nah, lalu bagaimana dengan kapal? Mari kita lihat datanya sebagai berikut. Nah, untuk rasio DER-nya si kapal, ini kita dapatkan itu di level 3,49 kali teman-teman semuanya. Jadi sudah sangat-sangat tinggi sekali. Sudah di atas 2 kali yang saya sebutkan. Ya, bahkan saya pernah menemukan ada saham yang sampai 8 kali DER-nya seperti itu. Nah, dengan faktor-faktor seperti ini, itu akan sangat mudah bagi teman-teman semua ya, untuk menentukan mana saham yang bisa kita sebut sebagai saham murah, dan mana saham yang bisa kita sebut sebagai saham murahan atau saham yang tidak bagus, yang perlu kita hindari untuk saat ini. Ya, sekali lagi adalah dengan tujuan investasi. Namun bukan berarti saham-saham seperti kapal ini akan jelek terus-menerus ya teman-teman semua, sehingga masalahnya kita pantau dan terus kita ikuti perkembangan fundamentalnya, sehingga apabila nantinya terjadi improvement pada kinerja fundamental terbaru perusahaan, seperti misalnya profitabilitasnya membaik, kemudian rasio utangnya menurun, maka bisa kembali dimasukkan ke dalam watchlist saham-saham value teman-teman semua, karena kemungkinan besar harga sahamnya pasti masih di situ-situ aja, sehingga bisa potensi kedepannya memberikan opportunity investasi pada pilihan saham kita. Dan sebagai penutup, terdapat beberapa informasi tambahan untuk teman-teman semua. Mohon untuk tidak di skip karena informasi ini sangat penting, dimana apa yang saya share pada video kali ini hanya berupa cara cepat saja dari pengalaman saya untuk membedakan antara sebuah saham yang kita sebut sebagai saham murah bagus dengan saham yang kita sebut dengan saham murah yang tidak bagus gitu ya. Namun bukan berarti ini merupakan sebuah cara mutlak atau cara absolut yang dapat kita aplikasikan ke dalam semua saham.
ya, sehingga bisa berujung pada kesimpulan kita layak berinvestasi pada saham tersebut ya. Namun dalam melakukan investasi saham tetap diperlukan analisa fundamental yang lengkap dan komprehensif ya, dengan beberapa faktor analisa lainnya seperti misalkan prospek perusahaan, seperti misalnya aksi korporasi, katalis positif baik dari sisi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan yang dapat lebih meyakinkan diri kita untuk bisa berinvestasi pada saham tersebut. Namun di kesempatan video kali ini antara battle saham-saham Soci dan saham kapal memang sudah bisa kita simpulkan bahwa saham Soci adalah pemenangnya ya, sehingga bisa kita sebut saham Soci sebagai saham murah dan bagus karena sudah memenuhi 4 faktor dan fundamental yang saya jelaskan pada video kali ini. Namun sekali lagi ini bukan merupakan video rekomendasi investasi saham pada saham Soci, silahkan diputuskan secara mandiri oleh teman-teman semua. Demikian sharing saya yang singkat ini, semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan ditonton kembali dari awal hingga akhir jika ada yang dirasa kurang jelas, dan jangan lupa juga dipraktekkan ya tips yang saya share pada video kali ini sebagai screening awal teman-teman semua, dan nanti bisa sampaikan juga nih temuan-temuan sahamnya di kolom komentar video agar bisa kita diskusikan bersama dan menjadi tambahan informasi untuk rekan-rekan lainnya. Silakan juga untuk share video ini ke teman-teman lainnya agar bisa semakin banyak yang mendapatkan informasi edukasi yang sama. Terima kasih atas waktunya dan stay tune for next video.